Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi adjective in series, yaitu tentang kata sifat. Kalian bisa buka buku modul kalian pada halaman 11 dan simak penjelasan dari Bu Arin. Nah, jadi seperti yang sudah Bu Arin katakan bahwa adjektif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjektif sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah singular dan plural, bentuk adjektif tunggal dan bentuk adjektif jamak. Contoh bentuk adjektif tunggal atau singular bisa kalian perhatikan pada contoh di halaman 11. An old man, seorang laki-laki tua. Itu adalah adjektif atau kata sifat yang dalam bentuk tunggal karena hanya terdapat satu orang. A nice room, sebuah ruangan yang indah. Nah, di sini juga menggambarkan adjektif atau kata sifat dalam bentuk tunggal. A cute cat, seekor kucing yang imut. Nah, kalau dalam bentuk plural atau jamak berarti lebih dari dua, satu atau lebih dari satu. Contohnya old man, para laki-laki tua. Nice rooms, ruangan-ruangan yang indah. Karena di belakang kata rooms ada tambahan s, jadi itu artinya lebih dari satu. Cute cats, kucing yang imut. Nah, itu menandakan kata sifat dalam bentuk jamak. Nah, jenis kata sifat yang kedua, dalam penulisan kata sifat dalam sebuah kalimat, jika ada dua kata sifat, maka kita tambahkan dengan an, yang artinya dan. Contohnya, kalian bisa simak juga di modul yang kalian punya pada halaman 11 poin B. The flower is red and yellow. Bunga ini merah dan kuning. Nah, yang Bu Arin tandai warna merah itu merupakan kata sifat atau adjektif. Nah, gimana adjektif dalam kalimat tersebut itu ada dua, yaitu red, yellow. Nah, jika ada dua adjektif dalam satu kalimat, maka kita sisipkan an atau dan di antara kedua kata sifat atau adjektif tersebut. Contoh berikutnya, the book is thick and old. Buku ini tebal dan usang. Yang mana yang merupakan kata adjektif? Ya, benar. Yang merupakan adjektif adalah thick, tebal, dan old, usang. Nah, karena ada dua kata adjektif dalam satu kalimat, maka kita sisipkan an atau dan. Contoh yang terakhir yaitu the flag is red and white. Bendera ini merah dan putih. Karena ada dua adjektif yaitu red, white, maka kita sisipkan an. Nah, bagaimana jika kita memiliki lebih dari dua kata adjektif? Nah, kalian bisa buka modul halaman 12 poin C. Jikalau ada beberapa adjektif dalam satu kalimat, maka kita tambahkan koma setelah kata adjektif tersebut. Dan nanti yang paling terakhir diakhiri dengan n. Seperti contoh pada modul halaman 12. Kalian baca sendiri, disimak ya. We live in the big green, white, and red house at the end of the street. Nah, kita tinggal di big green, white, and red house. Rumah
hijau besar, putih, dan warna merah yang ada di ujung jalan. Atau contoh yang kedua, my friend lost a red, black, and white watch. Temanku kehilangan jam tangan yang berwarna merah, hitam, dan putih. Nah, karena ada 3 adjektif yang berada dalam satu kalimat, maka setelah adjektif pertama kita imbui koma. Nah, setelah itu kita sisipkan N di antara kedua adjektif seperti yang Bu Arin jelaskan di poin B sebelumnya. Yang terakhir, ketika ada 2 atau lebih adjektif dalam suatu kalimat, maka bagaimana cara kita menyusunnya? Nah, di sini ada beberapa jenis dari adjektif dan urutan dalam penggunaannya saat berada pada satu kalimat. Yang pertama ada opinion. Yang selanjutnya ada size, age, shape, color, origin, material, purpose, and noun. Nah, kalian bisa simak sendiri pada tabel halaman 12 di mana ada beberapa contoh adjektif series yang membentuk noun phrase. Yang pertama ada determinan. Determinan itu ada a, the, his, some, to. Selanjutnya ada opinion. Opinion yang termasuk adjektif opinion yaitu beautiful, luxurious, healthy, delicious, happy, dan masih banyak lagi. Yang mana adjektif opinion merupakan jenis kata sifat yang dapat kita lihat dengan mata kita. Contohnya, bad, buruk, pretty, cantik, expensive, mahal, good, bagus, dan sebagainya. Selanjutnya ada adjektif size atau ukuran. Berarti ada medium, sedang, small, kecil, big, besar, dan sebagainya. Yang selanjutnya adjektif age atau menggambarkan usia dari suatu hal yang hendak dijelaskan. Contoh dari adjektif ini adalah old. Old merupakan adjektif atau kata sifat dalam kategori age. New bisa juga, young, middle age, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada shape atau bentuk. Nah, bentuk ada bermacam-macam. Jadi semua bentuk itu termasuk ke dalam bentuk kata sifat. Contohnya ada round, lingkaran, cone, kerucut, oval, bulat pepat, square, kotak, curly, keriting, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada color. Semua warna itu adalah termasuk kata sifat. Red, merah, white, putih, blue, biru, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada origin atau asal. Nah, kata sifat yang menunjukkan asal dari suatu hal. Contohnya, Indonesian, orang-orang Indonesia. American, orang-orang Amerika. Chinese, orang Cina. Japanese, orang Jepang, dan sebagainya. Adjektif yang berikutnya adalah material, yaitu kata sifat yang memiliki arti bahan baku. Contoh, wooden, berasal dari kayu, cotton, benang, fiber, serat, dan lain-lain. Yang berikutnya ada adjektif purpose atau kata sifat yang menunjukkan tujuan, misalnya married, menikah, eating, makan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada noun. Ya. Jadi untuk noun sendiri bukan termasuk adjektif ya. Noun adalah kata benda. Nah,
Kalau ada dua kata sifat atau lebih dalam suatu kalimat, maka kita mengurutkan kata sifat tersebut dengan urutan yang sudah tertera pada PowerPoint yang ada di kotak kuning ini. Yang pertama opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, dan selanjutnya diakhiri dengan kata benda yang dijelaskan. Contohnya kita bisa lihat contoh yang ada pada tas tugas 2 halaman 13. Nomor 1. At home there is a titik-titik. Nah, yang ada di dalam kurung itu adalah urutan adjektif, ada square, kotak, beautiful, cantik, wooden. Nah, di sini kata bendanya atau noun-nya adalah table. Nah, kalian harus mengurutkan apakah square dulu, apakah beautiful dulu, apakah wooden dulu. Nah, kita berpatokan pada tadi urutan adjektif. Yang pertama, apakah square itu merupakan bentuk dari adjektif opinion? Bukan. Yang bentuk dari adjektif opinion adalah beautiful, maka beautiful kita letakkan pertama. At home there is a beautiful. Nah, setelah opinion, square dulu apa wooden? Square itu tadi bentuk dari adjektif shape. Wooden tadi bentuk adjektif dari material. Kita lihat apakah shape dulu apa material dulu. Ternyata shape terlebih dahulu. Maka dari itu setelah beautiful, kita tuliskan square, yang terakhir wooden. Nah, jadi kalimatnya itu berbunyi, at home there is a beautiful square wooden table in the dining room. Di rumah ada sebuah meja yang cantik, kotak berasal dari kayu, terbuat dari kayu di ruang makan. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya. I was offered, saya ditawari. Nah, yang ada di dalam kurung adalah bentuk dari adjektif. Ya, gold, emas, undeterminate, unusual itu adalah opinion. Nah, kita tengok lagi, ternyata kita letakkan sebelum opinion ada determinan, maka kita letakkan kata adjektif an pada kata setelah offer. I was offered an. Setelah an adalah opinion. Unusual. Setelah itu adalah gold. Gold itu emas, termasuk material. Jadi kalimatnya berbunyi I was offered an unusual gold ring by my husband. Saya ditawari sebuah cincin emas yang tidak biasa dari suamiku. Yang nomor 3, I saw a titik-titik movie with friends at home. Nah, yang ada di dalam kurung kita tentukan dulu mana yang kita letakkan pertama. Tentu saja determinan. An di sini adalah sebuah determinan. Kita letakkan determinan terlebih dahulu. I saw an. Setelah determinan ada opinion. Apakah ada opinion di dalam adjektif yang ada di dalam kurung? Ternyata ada, yaitu interesting, yang artinya menarik. I saw an interesting. Setelah opinion, American. American termasuk origin. Old termasuk ke dalam adjektif age. Origin dan age ternyata lebih dulu age, maka kita letakkan age terlebih dahulu. I saw an interesting old American movie with friends at home. Saya melihat sebuah film yang menarik, ya, orang Amerika yang sudah lama sekali dengan teman-teman yang ada di rumah.
Nah, sekarang coba kalian berlatih untuk halaman 13, task 1 atau tugas 1. Kalian pilih yang mana urutan kata sifat yang tepat, nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bu Arin, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.